Akhirnya sampai ke Wisma Atlet, sudah dari isi 5 orang, ambulan ini sudah turun 2, yang tanpa gejala langsung tadi turun di gedung yang berbeda. Terus kita tinggal 3 orang yang merasa ada gejala, masih agak pilek, pusing kepala, dan masih lemes. Masih menunggu keputusan terakhir ini mau di ruangan apa. Ini masih di ambulan. Ambulannya gelap tanpa ada kaca. Jadi kita kayak box makanan ini, kayak di dalam kontainer gelap. Tidak ada kaca, tidak melihat apa-apa. Ya untungnya masih ada lampu 1, terus ada AC, jadi nggak terlampau sesek napas. Tapi ini ya gini nih, kita berada di ruangan besi, ambulan yang tertutup. Sekarang masih mencari ruangan yang cocok ya. Mudah-mudahan ini pengalaman yang baik untuk dibagikan, supaya yang nanti positif tidak usah kaget, tidak usah takut, karena ini adalah situasi yang normal baru. Kita akan selalu bersentuhan dengan yang namanya virus COVID-19. Jadi virus ini lebih banyak menginfeksi orang, dan banyak orang yang tidak menyadarinya. Nah, ini kebetulan yang ditangani oleh pemerintah untuk diisolasi, karena kita rela dengan ikhlas untuk melakukan pemeriksaan swab sendiri. Dan tentu banyak sekali orang yang tidak mau swab, dan itu belum tentu dia itu sebenarnya negatif, hanya belum diketahui saja, dan mereka bisa bebas bolak-balik kemana-mana. Itu tentu yang paling berbahaya. Jadi semoga sahabat, teman-teman dimanapun berada bisa menjaga diri. Kalau sudah merasa ada gejala batuk pilek, ya kita udah mulai yakin bahwa kita jangan kemana-mana atau gunakanlah protokol kesehatan. Untuk sementara kita akan mencari kamar di Wisma Atlet. Mobil sudah berjalan lagi. Ya, mohon doa restu, mudah-mudahan cepat pulih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda di grup ini dan anak-anakku sekalian, mohon maaf ya atas segala kekurangan selama bekerja sama untuk memantau ulangan anak-anak. Dan mohon doa restu nih, saya sekarang ada di Wisma Atlet untuk diisolasi mandiri. Sekeluarga kena, dan mudah-mudahan ini adalah ya cara untuk saya bisa istirahat, tetapi tetap saya bisa memantau karena saya tidak parah, artinya masih bisa buka laptop, masih bisa mengolah nilai. Ya mudah-mudahan anak-anak tetap bisa ulangan dengan baik, mengikuti aturan, dan saya hanya bisa berdoa saja semoga semuanya lancar, dan mohon maaf dan mohon doa restu. Mudah-mudahan saya bisa cepat pulih kembali. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini di Wisma Atlet. Saat sampai di Wisma Atlet, kita terus identifikasi lagi ya. Terutama dokter tanya lagi tentang gejala apa. Nah, alhamdulillah saya ya sekedar pilek-pilek aja. Batuk begitu. Terus di sini tentu untuk ditentukan kamar lah gitu. Kayak kita liburan aja, kita di kamar berapa hotel. Ya begitulah kira-kira. Ada 34 ada.
sedang mencari kamar lantai 11, kamar 34. Alhamdulillah dekat jendela. Ya Allah barakallah, dekat jendela. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah ya Allah. Ya Allah. Nih, ini hotel nih, lihat nih. Coba Kung. Nah, aku coba bicara ke keluarga. Ya alhamdulillahirabbil alamin, meskipun kami dalam posisi jadi pasien di Wisma Atlet karena COVID-19, tapi tidak mengurangi rasa semangat kami. Kami optimis bahwasanya ini juga merupakan satu takdir dari Allah. Ya kita berharap semoga Allah memberikan kesembuhan pada penyakit ini dan kita bisa mengambil hikmah dari semua penyakit ini, dan kita yakin bahwasanya dengan penyakit ini Allah akan mengurangi dosa-dosa kita. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada sanak-saudara family semuanya. Jangan merasa kecil hati, jangan merasa rendah diri karena COVID-19 ini, karena juga kita juga nggak menyangka akan terjadi penularan seperti ini. Ya mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih sehat lagi, lebih hati-hati lagi dalam menjaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nih ya, ini kayak di hotel 2 kamar dan dapat ruangan yang ini ada 3 sebenarnya kamarnya nih. Ini 2, ini 1. Ini kamar jemur. Kamar jemur. Oh ini dapur ini. Ini dapur. Ya. Ini apa ini? Ini kamar mandi. Ini kamar mandi, coba aku buka apa. Oh iya, ini kamar mandi. Alhamdulillah. Ini ruang tunggu ngobrol. Nah ini di luar langsung ada jendela ke tempat keluar, jadi kita bisa melihat. Wow, ada danau apa ini ya? Jadi ada. Ya alhamdulillah istirahat di tempat yang nyaman. Udah masuk lagi, kita hanya pindah tempat aja. Ini aku tempat cucian. Ada odol, disediakan ada sabun juga. Tapi hanya untuk 1 orang ya. Oke. Ya begitulah video hari ini. Nah, kita nggak bisa buka ya. Oh dikunci ya, nggak bisa dibuka ya. Oh ya udahlah. Jadi pandangan kita ke arah Danau Sunter ini Kak. Di Danau Sunter ya Kung. Ada danau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari pertama di dalam hotel Wisma Atlet. Nah sebenarnya kita yang positif itu adalah sebuah kesempatan kita mengetahuinya karena kita dengan ikhlas sudah tes swab dan kita akhirnya ditangani oleh pemerintah secara gratis lah istilahnya. Kita ditempatkan di semacam hotel gitu, Wisma Atlet. Kita di dalam sebuah ruangan yang alhamdulillah lah menurut saya enak karena kita menghadap ke jalan, ada danau representatif, pokoknya enak dilihat lah gitu. Nah insya Allah selama 10 hari bisa kerja, tetap laptop dibawa untuk kerja. Ruangan juga sangat layak ya, emang ini sekelas hotel kalau di Wisma Atlet itu. Jadi kita di kamar mandi juga ada lengkap, jemuran, dapur tuh ada juga di sana. Dapur ada, kamar mandi, semua lengkap lah insya Allah. Jadi ini bener-bener liburan akhir tahun.
Ya, ini sebagai apa ya, pengalaman terindah karena di saat pandemi dulu orang mungkin sangat menakutkan dan sedih melihatnya orang kalau diisolasi. Tapi saya merasa dengan isolasi saya merasa dapat kesempatan, disayang oleh pemerintah karena saya diberikan perhatian, tentu dijaga oleh dokter, diberi makan gratis, tidak usah cari kesana kemari. Sementara kalau saya di rumah saya harus menyuruh A, menyuruh B, lalu mengeluarkan uang. Ya sebenarnya bukan masalah pelit, artinya pemerintah sudah memberikan fasilitas, memberikan peramutan kepada warga negaranya supaya cepat sehat, cepat pulih, dan tentu tidak menularkan. Faktanya di luar itu yang tidak mau di swab pastinya bukan berarti dia sehat, dia hanya tidak tahu saja dan belum ketahuan, tapi masih bebas berkeliaran. Dan banyak sekali yang OTG itu sebenarnya negatif, tapi dia sudah menjadi karier penular. Yang positif juga ada OTG yang tidak di swab, dia positif juga penular. Itu yang sangat berbahaya, yang berkeliaran di mana-mana. Makanya ya mau tidak mau kita harus berada di posisi normal baru, artinya hidup normal tapi tetap jaga-jaga karena kita tidak tahu mana yang menularkan, mana yang tidak. Kita sepertinya sangat ketakutan kalau melihat orang yang udah positif. Padahal yang harus Anda takutkan adalah orang yang tidak tahu apa-apa dirinya padahal dia positif. Karena dia ketakutan di swab. Justru kalau kita tahu tetangga kita sudah positif, kita sudah pasti jaga jarak. Tapi orang yang kita tidak tahu padahal dia positif, itu lebih membahayakan. Oke teman-temanku sekalian, Bapak Ibu hebat, anak-anakku sekalian, tidak usah takut kalau kita udah positif. Kenapa? Karena kita dapat kesempatan tubuh kita membentuk antibodi terhadap virus COVID. Dan insya Allah yang namanya antibodi setelah dibentuk dia akan selamanya tinggal di tubuh kita. Dan sel memori kita, limfosit, sel darah putih, akan selamanya ada dan mengetahui ciri-ciri COVID. Jadi kapan-kapan ada COVID lagi, kita udah keluar ada COVID di mana-mana, tubuh kita sudah tahu, dan tubuh kita bahkan sudah punya senjata, sudah punya antibodi. Nah bahkan orang yang belum terpapar atau merasa masih sehat, atau sebenarnya dia sudah tertular tapi karena daya tubuhnya tinggi, imunnya tinggi, nah dia belum punya antibodi. Makanya pemerintah menyiapkan vaksin pada orang-orang sehat supaya apa? Dipaksa tubuhnya membentuk antibodi. Nah sekarang kita yang sudah jelas-jelas terpapar, tubuh kita sedang membentuk antibodi secara alamiah. Ini adalah sebuah kesempatan yang tidak diinginkan tetapi baik untuk tubuh kita. Oleh karena itu sahabatku yang sama-sama positif, sama-sama sedang mengalami perawatan, kita senang saja, kita bahagia saja, kita bersyukur saja kepada Allah. Ibadah tetap jalan, kerja tetap jalan, tetapi kita ya menjaga orang lain jangan sampai kena. Jadi kita harus mengisolasi diri untuk menyembuhkan kita dan menjaga tertularnya orang lain. Ya itu aja hari pertama saya di isolasi di Hotel Wisma Atlet. Ya, mohon doa restu, mudah-mudahan cepat pulih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.